Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, ibu bisa banggakan dan saya hormati. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mulia di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam acara diseminasi modul budaya positif untuk calon guru penggerak, yaitu yang terhormat Ibu Nurhayati SPD. Kita semua akan mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan dalam acara ini. Kita akan mendengarkan pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Acara yang akan kita lalui bersama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari kepala sekolah, pemaparan serta diskusi diseminasi budaya positif, selanjutnya doa dan penutup. Demikian acara yang akan kita lewati bersama. Selanjutnya mari kita buka bersama-sama acara ini dengan pembacaan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif yang langsung dilakukan. Kita bersama-sama melakukan diskusi. Ini akan dipimpin langsung oleh yang pertama oleh Ibu Nurhayati SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umat-umatnya, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 1 Taraju, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu Guru SMPN 1 Atap 1 Taraju, mohon izin pada hari ini saya akan mendefinisikan atau berbagi ilmu mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk berdiri. Mohon izin untuk berdiri. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, tetapi di sini mohon maaf bukan untuk menggurui sama sekali tidak, tetapi berbagi ilmu. Di sini Bapak fasilitatornya Dr. Adas Rudi Budiman MPD dan pengajar praktiknya Ibu Iis Solihah MPD. Baik Bapak Ibu, sebelum ke pemaparan materi, kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu, seperti halnya Bapak Ibu lakukan di dalam kelas ketika akan mengajar.
entah sudah dilakukan atau tidak, tapi insya Allah untuk ke depan keyakinan kelas ini sangat penting di tahap awal untuk pembelajaran dengan murid kita. Nah, di sini sudah saya contohkan salah satunya keyakinan kelas itu, misalnya semua peserta aktif dalam diskusi. Mari kita sepakati dulu seperti apa yang akan kita lakukan keyakinan kelasnya. Mana Bapak Ibu? Dari tampilan Nabi selama kegiatan ini. Enggak. Selama kegiatan tidak boleh makan minum, bisa? pilih haus mana? Enggak, biasa lah. Biasa kami mengikuti payunan di sini. Enggak, mama tas pilih tutup makam yang jadi pembicaraan. Ini acaranya santai ya. Kawasan kami dilarang minum ya kan? Kami peserta aktif dalam diskusi mah harus siap. Yang keduanya kesepakatan seperti apa? Apalagi yang disepakati? Ada es krim atau Tidak boleh nyampe, tepat waktu. tidak apa? Tidak menggunakan pakai Kalau tidak kan kata sangat memanfaatkan gadget sesuai yang memanfaatkannya atau menggunakan sesuai kebutuhan. terus ini datang tepat waktu Dan tepat waktu. Memperhatikan aplikasi dulu. enggak mengenali cekap mengenali tertib apa? Bisa jalan-jalan. Ketiga apa? Pembelajaran disiplin lagi namanya. Disiplin ya, ya. Disiplin. Ini dalam kegiatan atau pembelajaran? Dalam kegiatan pembelajaran. pembelajaran proses diskusi dalam diskusi. Dalam kegiatan diskusi. Kak, sudah cukup Bapak Ibu. Ada lagi? Isi selesai. Ini selesai. Kalau dilarang makan minuman tidak boleh. Yang peserta aktif dalam diskusi. Jadi diharapkan nanti ketika kita berdiskusi semuanya mampu memberikan masukan untuk kemajuan SPN 1 atau seputar aja. Yang kedua, menggunakan handphone sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau tidak terlalu penting, diusahakan tidak menggunakan handphone. Yang ketiga, datang tepat waktu. Alhamdulillah Bapak Ibu guru telah datang dengan tepat waktu. Yang keempatnya, disiplin dalam kegiatan diskusi. Tentunya di sini diperhatikan juga ketika berdiskusi etika atau sikap atau sopan santun ketika mengutarakan pendapat. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini sebelum ke pemaparan materi terkait budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu apabila ada murid yang melanggar peraturan harus dihukum? Setuju sekali Bu. Alasannya dengan kita memberikan hukuman agar murid itu disiplin. Terima kasih kepada Bu Jasik yang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan apabila murid yang melanggar peraturan harus dihukum.
lanjut ke poin yang kedua. Setujukah Bapak Ibu hukuman yang bersifat positif seperti membaca buku atau membersihkan sampah dapat mendisiplinkan murid? Bagaimana tanggapan Ibu? Menurut saya setuju, karena kalau hukumannya bersifat positif, maka siswa akan lebih taat peraturan daripada kita menghukumnya dengan cara misalkan dipukul, karena itu termasuk melanggar hak asasi manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan penjelasan terkait dengan hukuman yang bersifat positif. Lanjut ke poin yang ketiga. Setujukah Bapak Ibu memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar murid? Barangkali Pak Muhammad? Secara pribadi saya sangat setuju, karena salah satu bentuk penghargaan itu akan sangat berarti bagi peserta didik. Apapun bentuknya, sekecil apapun wujudnya, itu sangat berarti sekali untuk mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Sungguh sangat luar biasa tanggapan dari Bapak Ibu terkait pertanyaan alternatif. Setuju? Poin 2 setuju, poin 3 setuju. Nanti kita bahas ke depannya seperti apa restitusi yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesalahan atau kenakalan yang dilakukan oleh para siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini saya akan berbagi praktik apa yang sudah saya pelajari selama ini, selama kurang lebih 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertama, di modul 1.1 ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan di modul 1.4 mengenai budaya positif. Keterkaitan antara materi semuanya termasuk di modul 1, baik modul 1 sampai dengan 1.1 sampai dengan modul 1.4, semuanya bertujuan atau bermuara kepada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, ini sebagai pengingat saja apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpengalaman kritis, dan mandiri. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini sedikit berbagi ilmu di modul 1.1. Saya mempelajari mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di dalam hal ini kita garis bawahi bahwa pendidikan itu adalah memberi tuntunan. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Selanjutnya, pendidikan harus berpihak kepada murid. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan murid itu sebagai benih, dan kita sebagai pendidik adalah diibaratkan seorang petani. Bagaimana benih-benih itu bisa tumbuh dengan baik, itu tergantung tuntunan
binaan dan bimbingan dari kita seorang pendidik. Itu diibaratkan seperti benih kalau mendidik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di modul 1.2 saya belajar mengenai nilai-nilai guru penggerak, di mana nilai-nilai ini satu, berpihak pada murid, kedua, mandiri, ketiga, reflektif, keempat, kolaboratif, dan kelima adalah inovatif. Selanjutnya mengenai peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Bukan berarti berubah, tapi setidaknya mewujudkan ke arah yang lebih baik, baik secara individu maupun secara kelompok atau semua warga sekolah. Nah, di sini peran guru penggerak itu ada 5. Satu, sebagai pemimpin pembelajaran. Yang keduanya sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan penggerak komunitas praktisi. Di modul 1.3 saya belajar mengenai visi guru penggerak. Agar dapat menjalankan nilai dan peran guru penggerak atau sebagai pendidik yang berpihak kepada murid, guru perlu memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, dalam membuat visi dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiasi atau IA dengan menggunakan pendekatan prakarsa perubahan melalui tahapan bagja, di mana bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, sehingga memunculkan atau bisa mewujudkan suatu perubahan, suatu kemajuan ke arah yang lebih baik di sekolah kita. Ini yang dinamakan dengan pendekatan inquiry apresiasi. Agar dapat menerapkan pendidikan inquiry apresiatif, saya sengaja tinju ya teh. Ini semua saya sengaja tinju. Nah, untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan tahapan atau metode bagja. Bagja dalam bahasa Sunda mah bahagia, tapi bagja di sini bukan bahagia, Bapak Ibu. Bagja itu seperti apa? Nih, bagja. Jadi ketika merumuskan visi itu bukan asal jebret, bukan asal dibuat, tetapi ada tahapannya. Perlu ada analisis terhadap kebutuhan yang ada di sekolah kita. Yang pertama, bagja B, buat pertanyaan utama. Buat pertanyaan utama itu apa? Nanti di bawah ada. Yang kedua, ambil pelajaran. Berarti apa yang sudah ada di sekolah kita. Gali mimpi, cita-cita kita, cita-cita sekolah kita mau seperti apa. Baru jalankan rencana dan atur eksekusi. Seperti apa kegiatan yang akan kita lakukan. Ketika penyusunan visi ini harus berlandaskan pada nilai kemandiriannya juga. Tadi di visi kita ada terampil, berarti diharapkan murid itu mandiri. Buat kolaborasi, di gotong royong berarti ada kolaborasi, karena di dalam gotong royong itu bukan hanya murid yang melakukan, tapi juga bisa dengan bapak ibu. Kebinekaan berbeda-beda. Ini ketika kita menyusun visi itu karena terdiri dari kelompok atau komunitas yang mempunyai bakat dan minat yang berbeda, mungkin juga harus diperhatikan. Selanjutnya harus berlandaskan pada nilai keberpihakan kepada murid, menghamba kepada murid. Maksud menghamba di sini bukan menyembah, bukan mentuhankan, bukan seperti itu ya, tapi betul-betul kita itu sekarang belajar untuk lebih memperhatikan kebutuhan murid itu seperti apa.
Bukan hanya sebatas materi satu bab selesai ya sudah, tidak ada apa-apa, tetapi ada yang lebih dari itu. Yang selanjutnya pengembangan diri. Dari visi ini pengembangan diri untuk Bapak Ibu guru juga berlaku. Ini bisa dari webinar atau seminar, juga bisa ini untuk menumbuhkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, ini visi saya, bukan guru penggerak, mungkin calon, masih calonnya kayak kenalan Bu, maaf. Visi calon guru penggerak. Di sini saya mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, aktif, kreatif, dan terampil. Di visi saya ingin mengadakan prakarsa perubahan. Tadi visi saya sudah dijelaskan di awal. Nah, prakarsa perubahan apa yang ingin saya buat? Bukan berarti untuk merubah visi sekolah di sini, mohon maaf. Tetapi yang saya harapkan betul-betul di sini adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini visi SNMPTN 1 atap 1 derajat, terbentuknya peserta didik yang cerdas, disiplin, terampil, berakhlak mulia, dan bersinergi. Dalam bersinergi ini mungkin bukan hanya kata saja, tetapi memiliki arti di mana di dalamnya bersinergi itu bersih, indah, ekonomi, reformasi, gotong royong, dan ibadah. Baik Bapak Ibu, barangkali ada Bapak Ibu yang mau memaparkan atau memberikan penjelasan terkait visi sekolah kita. Silakan. Secara pribadi bahwa kita mendidik anak-anak itu agar memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada sebelum mereka masuk ke SNMPTN 1 atap 1 derajat ini. Tentu bukan hanya pendidikan matematika 1 tambah 1 atau 5 dibagi 2, tetapi kita mengajarkan anak-anak untuk berdisiplin dan memiliki karakter yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Meskipun kita selalu mengarahkan kepada mereka bahwa karakter anak-anak itu seperti apa. Oke itu. Kemudian terakhir kita mengajarkan anak-anak untuk memiliki keterampilan secara pribadi. Kita mengajarkan mereka seperti membuat contoh. Itu membuat mereka memiliki keterampilan untuk bekal mereka nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian berakhlak mulia tentu itu adalah satu sikap yang selalu kita dapatkan sebagai orang tua kepada anak-anak. Kita semua berharap bahwa guru-guru itu menanamkan bahwa anak-anak itu harus memiliki akhlak yang mulia. Tentu diberikan contoh oleh kita semua sebagai pendidik. Informasi bahwa kami semua di sini informasi diri kita masing-masing dalam pembelajaran. Kita memberikan kesempatan kepada anak-anak misalnya untuk membawa HP. Itu bagian dari informasi pendidikan seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Nuri bahwa kita belajar pada saat ini bukan seperti kita belajar pada tahun 1945 atau zamannya Bapak Abdul Manap Almarhum. Dia hanya mengandalkan sabab. Pagi hari mereka melaksanakan sholat duha bersama, terus ngaji bersama dan membacakan sebagian dari ayat Al-Quran seperti surat Yasin dan An-Nur. Itu sudah dibiasakan oleh mereka anak-anak di sini. Mudah-mudahan itu terus berkelanjutan di masa yang akan datang. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih detail dari penjelasan ini mungkin benar lebih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir di modul 1.4 saya mempelajari budaya positif. Nah ini mungkin yang akan dikupas
lebih dalam mengenai budaya positif. Jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan bagja diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, akan terbentuk pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Sebetulnya jauh-jauh hari sebelum kita pelajari budaya positif ini, kita sudah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Yang kedua, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Jadi kita tebarkan, kita sebarkan pengaruh positif kepada warga sekolah. Dalam budaya positif ada yang namanya disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka sendiri yang punya bakat, minat, punya nilai-nilai yang dan diyakini oleh mereka sendiri. Berarti itu bukan suatu paksaan, ada satu kesadaran dari dalam diri. Nah, ketika kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Ada kemauan yang ada dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Terkait dengan disiplin positif, ada yang namanya teori kontrol. Nah, teori ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Perbedaannya, stimulus respon ini berkaitan dengan realitas atau kebutuhan kita semua. Itu menurut stimulus respon. Tetapi berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Jadi menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Menurut teori kontrol tersebut, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi dalam teori kontrol ini ada perbedaan pendapat bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan. Karena dari pendapat ini berarti kan di sekolah kita berbagai anak berbagai karakter, berarti karakternya tidak sama. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini ada teori motivasi. Sini ada hukuman dan penghargaan. Di dalam teori motivasi, Diana Gassen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan mengenai hukuman dan penghargaan, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah sama antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman sama konsekuensi itu berbeda ya Bu ya.
berperan untuk menegakkan keadilan. Sedangkan konsekuensi itu membantu siswa untuk belajar dari tindakan mereka sendiri secara logis. Konsekuensi itu jelas berbeda. Hukuman itu adalah suatu tindakan atau ibarat atas suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Sedangkan konsekuensi adalah suatu tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Nah, menurut Bapak Ibu, ini termasuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, baik. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Aduh, Bapak Ibu pintar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ini di pelajaran PJOK. Terlambat di 10 menit tetapi di pelajaran PJOK. Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit termasuk konsekuensi? Karena itu adalah jamnya pelajaran PJOK. Sedangkan yang lainnya tadi tidak menggunakan masker, misalnya push up itu hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 posisi. Sudah ada di tahap manakah kita? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa berbagi mengenai pengalamannya terkait penanganan suatu permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Apa peran yang telah Bapak Ibu lakukan? Karena disadari atau tidak, sebetulnya posisi kontrol kita itu sering kita lakukan dalam menangani murid di kelas. Baik, terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan manusia. Ini dikaitkan dengan ketika kita mengadakan pembelajaran di kelas itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar murid. Ada 5 kebutuhan. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan penguasaan. Nah, maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar dari seorang murid. Dengan memahami kebutuhan dasar murid itu,
memberikan pelayanan yang baik atau memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama mengenai keyakinan kelas. Saya percaya Bapak Ibu di sini telah melakukan atau membuat suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas ketika pembelajaran. Mohon izin sedikit berbagi. Sebelum saya mengikuti Tridatu Penggerak, jujur saya belum membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Tetapi setelah mulai berjalan mengikuti pendidikan ini, saya berusaha, saya mencoba untuk merubah kebiasaan-kebiasaan guru saya, di mana saya mulai membuatkan satu keyakinan kelas ketika berada di kelas. Nah, keyakinan kelas ini disepakati oleh bersama dan dibuat bukan oleh guru saja. Mungkin ini bisa dipraktekkan juga oleh Bapak Ibu di pembelajaran yang akan datang. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting. Seperti tadi kita buat di awal, keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Selanjutnya terkait dengan segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, nah ini adalah suatu bentuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat dan lebih menumbuhkan karakternya. Dalam segitiga restitusi ada 3 unsurnya, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dipertanyakan. Keyakinan kelas yang sudah kita buat itu seperti apa? Jadi di dalam menangani suatu permasalahan di murid itu ada 3 tahapan yang kita bisa lakukan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas, kita meyakinkan murid bahwa bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan satu kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan, tetapi kita memberikan kekuatan bahwa kita sebagai manusia wajar berbuat suatu kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak harus diulang dan harus diperbaiki. Masih di menstabilkan identitas, kita bisa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang kedua, validasi kebutuhan. Setelah kita menstabilkan identitas, kita masuk ke bertanya. Ketika murid melakukan suatu kesalahan, pasti punya alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Yang kedua, mencari cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas atau di sekolah, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu ada di menanyakan keyakinan. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, berarti posisi kita ketika mengatasi suatu permasalahan itu sudah ada di posisi manajer. Artinya tidak memberikan hukuman,
tetapi berusaha menuntun, membimbing murid menyelesaikan permasalahannya dengan nilai-nilai yang telah diyakininya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Di kasus pertama, Agib sering terlambat datang ke sekolah, dan di kasus kedua, Sarah yang merasa jengkel karena pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Waalaikumsalam. Masuk Ib. Gimana sehat? Alhamdulillah. Silakan Ib. Terima kasih. Agib, Ibu tadi melihat Agib datang terlambat ke sekolah. Nah, menurut Agib, sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Sudah sering. Oh, udah sering ya. Berarti kalau sudah sering, menurut Agib terlambat itu suatu kesalahan bukan? Suatu kesalahan. Baik Agib, berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah gitu. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Apakah kamu setuju? Setuju. Kalau kamu setuju, kita cari solusinya bersama-sama ya. Agib sering terlambat, pasti punya alasannya. Coba jelaskan pada Ibu, apa alasan Agib sering terlambat? Karena saya bangunnya kesiangan, Bu. Oh, kenapa kesiangan? Tidurnya malam, Bu. Malah main HP. Oh, kamu masih ingat mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena saya dapat menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang berada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya, Bu, saya misal sering datang terlambat, saya mohon maaf. Ya, Gip, sikap yang sangat baik dengan kamu minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal, tidak bermain HP, akan bekerja sama dengan orang tua. Saya akan tidur terlebih dahulu dan tidak bermain HP lagi, akan menyetel alarm dan meminta ibu saya untuk membangunkan. Baik Agib, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi. Sekarang kamu kembali ke kelas. Ya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agib Gunawan, kelas 8 SMPN 1 Atap 1 Tarajuk. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Nunuy tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh? Baik, Bu. Gimana Teh Sarah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Teh Sarah, kenapa dipanggil ke sini? Tahu. Iya. Teh Sarah, tadi ibu dengar Teh Sarah itu bertengkar sama Desti. Iya, Bu. Habis saya kesal. Kenapa kesal? Karena Desti selalu mencontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek, Bu. Oh begitu, wajarlah apabila Teh Sarah kesal dan marah. Jika ibu ada dalam posisi Teh Sarah, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang tadi Teh Sarah lakukan kepada Desti? Saya marah sama Desti, Bu, dan tanpa sadar saya menabrak meja, Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan ya? Iya, Bu. Saya kan udah capek-capek ngerjakan tugas, tapi Desti dengan seenaknya mencontek, tidak mau mencoba mengerjakan sendiri. Iya, wajarlah kalau kamu tidak rela
kalau pekerjaan kamu dicontek itu saja sama Desti. Ibu sangat menghargai tindakan Teh Sarah tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul atau membanting meja. Nah sekarang coba Teh Sarah pikirkan tindakan Teh Sarah menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut Teh Sarah, keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Saling menghargai antar teman. Ya, betul. Menurut Teh Sarah, saling menghargai antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut Teh Sarah itu penting, keyakinan kelas apa yang harus dilakukan pada saat sedang marah? Harus lebih bersabar, Bu. Baik, kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Bersedia, Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan meminta maaf sama Desti. Saya akan lebih bersabar dan untuk tidak marah. Dan apabila ada teman yang mencontek, saya akan laporkan pada guru mata pelajaran atau wali kelas, Bu. Ya, tepat sekali pendapat Teh Sarah. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Khairunisa, kelas 8 SMPN 1 Atap 1 Tarajo. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Nurul terkait penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan keterkaitan materi mungkin di sini kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada dengan titik balik dari apa yang kita pelajari itu berarti pembelajaran harus berpusat kepada murid. Jadi murid bukan objek lagi, ya, bukan objek lagi. Yang kedua, agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi, memiliki tujuan. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya sebagai guru dapat menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi. Ada gambaran yang sangat jelas Bu bagi saya ya untuk kedepannya gimana cara mengajarnya, gimana visi untuk beribadah tadi ya, yang saya tangkap itu terus pribadi saya gitu, pengajar itu harus tetap belajar. Jadi masih orang ngajar kita tetap belajar terus belajar nah intelektuali di teknologi satu rumah saya mau ya pencerahan motivasikan yang kita terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang restitusi budaya positif dari salah satu penggerak kita Ibu Nur Hayati sebagai terhormat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu untuk kita semuanya. Acara selanjutnya dari doa, insya Allah dalam doa saya sendiri yang akan memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir hamdana ini hamdan wa ni'am wa ibahi majidah. Ya rabbal alamin ya rabbil jikakan wa min syaitan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil ahwali wa tafad. Maka bila jami'al hajat wa tutahhiruna biha min syaitan wa tarfa'una biha
kesudahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, guru bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mengadakan pembelajaran, kita akan membuat suatu keyakinan kelas dulu. Barangkali di antara kalian ada yang tahu apa keyakinan kelas itu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan bersama. Ada lagi yang tahu mengenai keyakinan kelas? Baik, keyakinan kelas itu merupakan suatu pendekatan atau suatu metode yang dilakukan untuk memunculkan kedisiplinan. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini, satu, menumbuhkan rasa kedisiplinan. Yang keduanya, mewujudkan nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Ketika kita membuat suatu keyakinan, keyakinan itu muncul dalam diri sendiri. Kalau kita selama ini sering mendengar mengenai peraturan atau tata tertib sekolah, biasanya itu kan dibuatkan oleh siapa? Oleh sekolah, bukan kesepakatan bersama. Jadi mau tidak mau kalian harus tunduk patuh terhadap peraturan tersebut. Nah, di kelas juga kita akan membuat satu kesepakatan yang dinamakan dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini kita buat secara bersama-sama. Nilainya juga diyakini oleh kita bersama-sama. Baik, siap. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini, Ibu nanti akan membagikan kertas post-it, nanti dibagi satu-satu. Kalian bisa menuliskan di sini satu orang satu kalimat mengenai nilai yang kalian yakini. Tetapi nanti yang kalian tuliskan itu tidak menggunakan kata negatif. Contoh, dilarang makan dan minum selama pembelajaran, itu menggunakan kata negatif. Jadi sebaiknya atau ketika pembelajaran harus aktif, misalnya aktif dalam pembelajaran misalnya, terus datang tepat waktu misalnya, kata-kata seperti itu. Jadi ketika kalian menuliskan nilai-nilai yang kalian yakini untuk disepakati, nanti tulis dengan bahasa yang positif. Siap? Ya, baik, Ibu bagikan satu orang satu.
keyakinan kelas ini harus dijalankan, ditaati secara bersama-sama. Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mempunyai nilai-nilai yang kalian yakini akan memberikan dampak positif bagi diri kita masing-masing. Baik, karena sudah membuat kesepakatan, kalian sekarang kita menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kenapa harus ditandatangan? Karena ini kesepakatan bersama, berarti harus ada apanya? Harus ada buktinya bahwa ini keyakinan ini adalah merupakan keyakinan bersama. Baik, mau dari siapa silakan maju, tuliskan nama dan tanda tangan.
8 SMP 1 Atap 1 Tarajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agib Gunawan, kelas 8 SMPN 1 Atap 1 Tarajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Asia dari kelas 8 SMPN 1 Atap 1 Tarajo. Sangat senang. Sangat senang. Senang. Penting sekali. Penting sekali. Sangat penting. Dapat menumbuhkan kedisiplinan. Karena membuat kita lebih baik lagi.